di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Guru Tingkat Dewa. Bab 176.180. Haha, apa yang kamu khawatirkan? Bagaimana jika itu tidak biasa? Pemuda berpenampilan polos di samping berkata dengan enteng, ini hanya akrobat, sebenarnya hindari saja. Lagi pula, dia mengambil peluru dengan tangannya. Jari-jariku hampir patah terkena peluru. Yah, kamu benar. Zhang Desui mengangguk sedikit dan berkata, tunggu nanti, saya harus mempekerjakan Tuan Viper untuk menangani anak ini. Saya khawatir yang lain bukanlah lawan. Pemuda yang dikenal sebagai ular berbisa itu mengangguk sedikit dan berkata, jangan khawatir, karena bos mengirim saya untuk membantu Anda, secara alami saya akan membantu Anda mengatasi rintangan, jangan khawatir. Zhang Desui mengangguk penuh terima kasih. Para pengawal itu mengepalkan pistolnya dan menunjuk ke arah Jia Siwen. Dibandingkan dengan sekarang, mata mereka penuh dengan ekspresi serius. Awalnya, mereka mengira sekuat apapun Jia Siwen, mustahil menghentikan senjatanya, namun kini tampaknya menggunakan senjata bukanlah lawan Jia Siwen. Aku tidak percaya, kamu tidak bisa membunuhmu dengan pistol. Apakah kamu Fire Cloud Tulhu? Seorang pengawal mengangkat pistolnya dan mengarahkannya ke arah Jia Siwen yang tidak percaya, sambil menarik pelatuknya terus-menerus. Bum-bum, suara tembakan terdengar, dan peluru meraung, menyelimuti tubuh Jia Siwen satu demi satu, seakan ingin menyaring tubuh Jia Siwen. Jia Siwen menyipitkan matanya dan bergumam, mata realitas, buka. Dengan terbukanya Eye of Reality, jarak antar peluru langsung membesar, Jia Siwen mengetukkan jari kakinya, dan kecepatannya sangat cepat, melewati peluru dengan mudah. Wajah pengawal itu berubah, melihat ke arah Jia Siwen yang mendekat dengan cepat, dia mengertakkan gigi dan berkata dengan dingin, aku tidak percaya aku tidak bisa membunuhmu. Karena itu, dia tiba-tiba melemparkan pistol di tangannya dan langsung menabrak Jia Siwen. Jia Siwen menamparnya dengan santai, dan menerbangkan pistolnya dengan sangat mudah, dan jatuh ke tanah dengan sekali klik. Pistolnya tiba-tiba tertekuk di telapak tangan Jia Siwen. Dan pengawal itu berteriak, tubuhnya langsung menghantam Jia Siwen seperti bola meriam, dan tinjunya terangkat dan menghantam pintu Jia Siwen. Jia Siwen sedikit menyipitkan matanya. Meski pukulan ini sangat cepat, dia dengan ringan mengangkat tangannya untuk memblokir tinju lawan. Ledakan. Dengan suara teredam, tinju pengawal itu menghantam telapak tangan Jia Siwen, namun telapak tangan Jia Siwen tidak bergerak. Apa? Wajah pengawal itu berubah drastis, dan tanpa sadar dia menendang Jia Siwen, mencoba mengusir Jia Siwen. Namun yang tidak disangkanya adalah sebelum ia mengangkat kakinya, Jia Siwen sepertinya sudah menduga tindakannya sejak lama. Dia menendangnya dan menendangnya dengan keras di lutut pengawal itu. Retakan. Dia hanya mendengar suara yang tajam, kaki pengawal itu tiba-tiba menekuk ke arah yang berlawanan, dan tulang kakinya tiba-tiba dipatahkan oleh Jia Siwen. Apa? Pengawal itu menjerit seperti babi, dan rasa sakit karena patah tulang bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Pengawal lainnya tiba-tiba merasa ketakutan. Cara memulai yang sederhana dan rapi ini sungguh mustahil dilakukan oleh orang awam. Ada senyuman lucu di mata ular berbisa itu, dan dia berkata dengan lemah, ya, lumayan, anak ini masih agak kuat, dan akhirnya membuatku tertarik untuk menembak lagi. Zhang Desui di sampingnya sangat gembira. Dia buru-buru berkata, Tuan Viper, tolong ambil tindakan. Para pengawal yang melihat saya mungkin bukan lawannya. Semua pengawal ini didatangkan dari perusahaan keamanan. Mereka terluka atau terbunuh, dan dia harus membayar sejumlah besar uang. Ular berbisa itu mengangguk sedikit dan berkata dengan lemah, saya bisa melakukannya, tetapi jika masalah ini selesai, saya membutuhkan harta surga dan bumi yang baik, bagaimana kalau... Tentu saja tidak masalah. Zhang Desui buru-buru berkata, tidak peduli berapa banyak harta karun alam yang kamu inginkan, aku akan mencarikannya untukmu. Ular berbisa itu mengangguk puas dan berkata, jika ini masalahnya, maka saya akan membantu Anda menghadapinya sekali. Dengan itu, ular beludak itu melangkah menuju Jia Siwen. Melihat ini, Zhang Desui buru-buru berteriak, semua orang mundur. Berikan pada Tuan Viper.
Para pengawal tidak ingin bertarung dalam waktu lama. Pada saat ini, mereka mendengar perintah bos, dan mereka semua sangat gembira, dan mereka mundur ke belakang dan memberikan tempat tersebut kepada ular tersebut. Ular berbisa itu berjalan perlahan di depan Jia Siwen, memandang ke atas dan ke bawah Jia Siwen dengan tatapan jijik di matanya. Nak, apakah kamu dengan patuh menangkapnya sekarang, atau kamu memilih untuk diubah menjadi nanah oleh racunku? Ular itu memandang Jia Siwen dan berkata dengan ringan. Jia Siwen berkata dengan ringan, sangat beracun. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat mencobanya. Membosankan untuk membicarakan siapapun. Hahaha, baiklah, karena kamu sudah memintanya, maka aku akan memuaskanmu. Kata ular berbisa sambil tersenyum lebar. Selain itu, para pengawal mendengar perkataan Jia Siwen, dan mata mereka tiba-tiba menunjukkan mata seperti orang bodoh. Anak ini berani sekali, dia berani bersikap provokatif saat bertemu Pak Viper. Dia benar-benar tidak sabar untuk hidup. Ular berbisa ini agak familiar. Aku pergi. Kamu bahkan tidak tahu ular berbisa. Dia benar-benar bodoh. Dia sangat terkenal di antara para pembunuh surgawi. Dia pernah membunuh ratusan orang dengan racun. Ketika mereka mati, mereka semua berubah menjadi nanah. Tidak ada dari mayat-mayat yang tersisa, sungguh menyedihkan. Ini ular berbisa. Lalu anak ini kewalahan. Jika dia mendapat sedikit racun, dia akan mati. Hentikan, anak ini terlalu sombong. Harus ada yang mentraktirnya. Para pengawal itu mengatakan sesuatu kepadamu, mereka memandang Jia Siwen seolah-olah sedang melihat mayat. Ayo, biarkan aku melihat kemampuanmu, dan beri kamu kesempatan untuk menembak dengan seluruh kekuatanmu. Jika tidak, di bawah racun mematikanku, kamu tidak akan pernah mendapat panggilan telepon. Ular itu memandang Jia Siwen dengan tatapan bangga. Namun, ular berbisa memang memiliki modal arogan, karena dia adalah pembunuh tertinggi dinasti surgawi, dan dia sangat berbisa. Dia diracuni dalam diam, dan dia tidak punya kesempatan untuk melawan. Jia Siwen menyipitkan matanya dan berkata dengan suara dingin, kamu tidak perlu melakukan yang terbaik untuk menghadapimu. Benar-benar orang yang sombong, jika itu masalahnya, maka aku akan memberitahumu betapa buruknya keracunan. Ada niat membunuh yang dingin di mata ular berbisa itu. Hari ini, dia dipandang rendah oleh Jia Siwen lagi dan lagi. Tidak peduli seberapa bagus mentalnya, dia marah. Dia berencana menggunakan racun yang paling menyiksa untuk membuat Jia Siwen mati kesakitan. Saat dia berkata, begitu telapak tangan ular itu terangkat, cahaya dingin langsung keluar dan terbang menuju Jia Siwen. Beberapa cahaya dingin itu berlalu dengan cepat, dan mereka sampai ke Jia Siwen dalam sekejap mata. Wajah Jia Siwen sedikit berubah, dan dia tidak menyangka kecepatan jarum perak ini begitu cepat. Melihat jarum perak di dekatnya, Jia Siwen menyipitkan matanya sedikit, tiba-tiba menginjak telapak kakinya, dan melompat ke udara. Huff, mau lari? Apa menurutmu kamu bisa kabur? Ular itu mengangkat kepalanya, menatap Jia Siwen sambil mencibir. Saat dia berkata, dia melihat jari-jarinya bergerak sedikit, dan beberapa jarum terbang berbalik arah dalam sekejap, dan terus menyerang Jia Siwen. Ekspresi Jia Siwen memadat, dia tidak menyangka jarum halusnya akan berputar. Namun dia segera menemukan petunjuknya. Ternyata ada garis tipis di atas jarum halus itu. Dan ujung garis tipis lainnya terhubung ke jari ular. Gerakan jari ular berbisa itulah yang menyebabkan jarum halus itu memutar kepalanya dan menembak ke arah Jia Siwen. Melihat hal tersebut, hati Jia Siwen juga jauh lebih stabil, setidaknya mengenal dirinya sendiri dan mengetahui musuh bisa memikirkan solusinya. Dia menyipitkan matanya, menjepit jari-jarinya, dan kilatan energi spiritual dengan cepat menyembur dari ujung jarinya, berubah menjadi pisau tajam. Pergi. Dengan lambaian jari Jia Siwen, bilah tajam itu menusuk dalam sekejap, bertabrakan dengan jarum tipis, dan mengeluarkan suara ding yang tajam. Di mana jarum tipis itu menahan dampak energi spiritual, jarum itu terpotong dan jatuh. Melihat pemandangan ini, para pengawal yang mengira Jia Siwen pasti akan mati semuanya tercengang. Anak ini masih memiliki beberapa kemampuan, saya benar-benar tidak dapat melihatnya. Hah, terus kenapa? Kurasa Viper belum menggunakan kekuatan sebenarnya sama sekali. Jika dia hanya memiliki kemampuan ini,
maka reputasinya tidak akan pernah sebesar ini. Artinya, kekuatan setiap pembunuh hanya dapat ditingkatkan dengan baptisan pertarungan dan pembunuhan. Menurutmu apakah mereka semua mengandalkan bibir mereka? Anak ini bisa melompat sedikit sekarang, dan tidak butuh waktu lama bagiku untuk melihatnya. Mata ular itu sedikit menyipit, dan dia berkata dengan dingin, saya tidak bisa melihatnya, Anda punya 2 tembakan lagi, tapi itu saja. Saya tidak repot-repot terus bermain dengan Anda. Ketika suara itu jatuh, saya melihat telapak tangan ular berbisa langsung terangkat, dan belati tajam ditembakkan ke arah Jia Siwen. Tatapan Jia Siwen tertuju pada belati itu, tetapi sasaran belati itu jauh lebih besar daripada sasaran jarum perak, jadi dia tidak khawatir. Saat belati hendak datang ke hadapan Jia Siwen langsung mengulurkan tangannya dan menepuk belati tersebut. Melihat pemandangan ini, senyuman mencemooh muncul di mata ular beludak. Hehe, pria yang naif, apa menurutmu seranganku begitu mudah untuk diterima? Ular itu mencibir. Tepat ketika telapak tangan Jia Siwen hendak menembakkan belati tersebut meledak dalam sekejap, berubah menjadi pecahan tajam dan melesat ke arah tubuh Jia Siwen. Fragmen kecil itu tidak terkalahkan, dan sampai ke Jia Siwen dalam sekejap. Ular berbisa itu mencibir dan berkata dengan ringan, kali ini aku melihat bagaimana kamu bersembunyi. Belati ular berbisa dibuat khusus, dan setiap bagiannya direndam dalam bisa. Selama terkena pecahannya, racun akan menyerang tubuh hanya dalam beberapa tarikan napas dan dengan cepat menghancurkan tubuh. Dia tidak percaya Jia Siwen bisa menghentikan serangan beracun itu. Namun detik berikutnya, ketika pecahan itu jatuh ke tubuh Jia Siwen, pecahan itu terpental dan jatuh ke tanah. Bagaimana itu bisa terjadi? Melihat pemandangan ini, ular berbisa itu tiba-tiba melebarkan matanya dan menatap Jia Siwen dengan ekspresi yang luar biasa. Dia tidak menyangka trik yang sangat dia banggakan ini tidak akan berhasil di depan Jia Siwen. Jia Siwen mencibir, tubuhnya telah ditempa oleh aura, dan kekuatan tubuhnya telah lama berbeda dari sebelumnya. Jangan pernah terpikir peluru untuk menembus tubuh Anda, apalagi pecahan sederhana ini. Kalau begitu giliranku. Jia Siwen menyipitkan matanya dan berkata dengan ringan. Begitu suara itu turun, tiba-tiba Jia Siwen menghentakkan telapak kakinya, dan tubuhnya langsung bergegas keluar, berubah menjadi bayangan dan bergegas menuju ular berbisa itu. Dalam sekejap mata, dia mendatangi ular berbisa itu, dan melihat jari-jarinya mengepal, tinjunya meledak ke arah pintu ular berbisa itu dengan kekuatan memecah angin. Reaksi Viper juga sangat cepat, wajahnya sedikit berubah, dan tubuhnya langsung membungkuk, sehingga mampu menghindari pukulan Jia Siwen. Namun, ada senyuman dingin di mata Jia Siwen, apakah menurutmu menyembunyikan diri itu mudah? Apa? Wajah ular itu berubah. Detik berikutnya, sebuah kaki muncul di depannya dan menendang tepat ke wajahnya. Apa? Hanya teriakan yang terdengar, dan ular berbisa itu ditendang keluar dan menghantam tanah dengan suara keras, menghancurkan bekas seseorang di tanah. Brengsek, cari kematian. Ular berbisa itu mengertakkan gigi dan mencoba berdiri. Ada cetakan sepatu berwarna merah cerah di wajahnya, yang terlihat sangat lucu. Ketika orang-orang di sekitar melihatnya, mereka tidak bisa menahan senyum mereka sendiri dan hampir tertawa, tetapi mereka menahan diri di bawah tatapan mematikan dari ular berbisa itu. Ular berbisa itu melirik, dan akhirnya memusatkan pandangannya pada Jia Siwen lagi. Dia merasa kehilangan mukanya di depan banyak orang. Sekarang dia tidak sabar untuk meracuni Jia Siwen secara langsung. Jia Siwen berkata dengan ringan, apakah kamu masih ingin bertarung? Bertarung. Ular berbisa itu meraung, saya akan memberitahu Anda betapa buruknya diracuni ke dalam tubuh. Dengan mengatakan itu, telapak kaki ular berbisa itu tiba-tiba menginjak, dan dia bergegas menuju Jia Siwen dalam sekejap, dan dalam sekejap dia sampai ke Jia Siwen. Detik berikutnya, ada bola kecil berwarna hitam pekat di tangan Viper, yang terjepit di antara jari-jarinya dan disembunyikan dengan tenang. Ketika dia sampai di depan Jia Siwen, dia berteriak dengan tajam, kabut beracun. Saya melihat bola hitam kecil di tangannya tiba-tiba terhempas ke tanah, dan ketika bola hitam kecil itu menyentuh tanah, ia meledak. Kabut putih tebal langsung naik dari tanah dan bergegas menuju Jia Siwen. Melihat hal ini,
Para pengawal dengan putus asa menutup hidung mereka dengan lengan baju, dan melangkah mundur lagi dan lagi, menjaga sejauh mungkin dari kabut putih beracun, karena takut menghirup kabut putih beracun. Lagi pula, selain ular berbisa, tidak ada yang tahu efek spesifik dari kabut putih beracun. Jika sangat beracun, ia akan mati jika terhirup. Karena kabut putih hanya berjarak beberapa meter dari Jia Siwen, tanpa sadar Jia Siwen menghirup kabut tersebut, dan aroma aneh langsung meresap ke dalam hidungnya. Omong kosong. Jia Siwen segera menyadari ada yang tidak beres, tapi sudah terlambat. Dia merasakan tubuhnya melemah, kepalanya berangsur-angsur mengantuk, dan dia hampir jatuh ke tanah dengan penampilan mengantuk. Kabut beracun hanya bertahan sebentar sebelum menghilang sepenuhnya, dan segala sesuatu di sekitarnya dikembalikan ke keadaan semula. Ketika para pengawal melihat kabut beracun menghilang, mereka dengan hati-hati melonggarkan lengan baju mereka dan menghirup udara segar. Mereka semua melihat ke arah di mana Jia Siwen berdiri, dan sekilas mereka melihat Jia Siwen yang lemas di tanah. Hehe, nak, kamu tidak punya kemampuan untuk menolak kali ini. Senyuman dingin muncul di wajah ular berbisa itu dan berjalan menuju Jia Siwen selangkah demi selangkah. Di depan kabut beracunku, seekor gajah pun akan tumbang dalam sekejap, apalagi manusia. Kalau bukan karena aku bermain lebih banyak, aku bisa menggunakan kabut beracun itu untuk membuatmu tertidur selamanya. Di tengah, ular berbisa itu berjalan ke posisi hampir 3 meter dari Jia Siwenjin dan mencibir, saat aku membawamu kembali, aku akan menguji berbagai racun di tubuhmu untuk melihat bagaimana reaksinya terhadap tubuh orang yang hidup. Suatu kehormatan bagimu untuk menjadi subjek ujianku, hahaha. Mendengar perkataan ular berbisa tersebut, para pengawal pun bergidik, satu persatu tanpa sadar mundur beberapa langkah, karena takut diincar oleh ular berbisa tersebut untuk dijadikan percobaan hidup. Saat dia berkata, ular itu mengulurkan tangannya dan meraihnya ke arah Jia Siwen. Namun saat tangan ular itu hendak meraih Jia Siwen langsung membuka matanya, dan tangannya menjulur, seperti ular piton yang fleksibel, meraih kerah ular itu. Apa? Bagaimana ini mungkin? Ular berbisa itu diambil oleh kerah baju Jia Siwen, matanya penuh dengan keheranan, dia bahkan tidak bisa bermimpi bahwa Jia Siwen bisa pulih setelah terkena kabut beracun. Tahukah Anda, mereka yang kebugaran jasmaninya buruk harus tidur setidaknya 2 hari 2 malam untuk bangun, dan mereka yang kebugaran jasmaninya baik setidaknya membutuhkan waktu setengah hari. Namun Jia Siwen bahkan tidak datang dalam waktu yang lama, atau bahkan 1 menit pun. Kali ini terlalu berlebihan. Jia Siwen memungut ular berbisa itu seperti ayam, dan berkata sambil mencibir di wajahnya, apakah menurutmu racunmu efektif untukku? Saat itu, Jia Siwen memang menghirup kabut beracun tersebut, namun didorong oleh auranya, kabut beracun yang masuk ke dalam tubuhnya dengan mudah dikeluarkan dari tubuhnya. Namun, Jia Siwen ingin membuat tipuan, jadi dia berpura-pura diracuni untuk memancing ular itu. Benar saja, ular berbisa itu tertipu. Bagi ular berbisa yang pandai meracuni dan memanipulasi senjata tersembunyi, pertarungan jarak dekat niscaya akan membunuhnya. Tubuh ular berbisa itu meronta, namun sekeras apapun dia meronta, tangan Jia Siwen seperti penjepit besi, mencengkeram erat kerah ular berbisa itu, dan tidak bisa melepaskannya sama sekali. Yah, aku tidak punya waktu untuk terus bermain denganmu, jadi aku akan membunuhmu. Jia Siwen berkata dengan dingin. Tidak, jangan bunuh aku. Tolong jangan bunuh aku. Menghadapi ancaman kematian, ular berbisa itu akhirnya merasa ketakutan kali ini. Dia terus memohon belas kasihan, selama kamu bersedia melepaskanku, aku bersedia menjadi sapi dan kuda untukmu, dan aku bahkan bisa memberikan semua racun yang telah aku teliti. Kamu, tahukah Anda, bagi seorang pembunuh yang pandai menggunakan racun, racun adalah hal terpentingnya. Begitu orang lain mendapatkan resep racun, mereka dapat membuat racun yang sama parahnya, atau membuat penawar yang sesuai, yang sangat merugikan si peracun. Tidak, aku tidak tertarik dengan ini. Jia Siwen berkata dengan ringan, waktunya hampir habis, kamu bisa berangkat. Tidak. Mata ular beludak itu penuh ketakutan. Tangan dan kakinya meronta-ronta, namun ia tidak bisa melepaskan diri dari telapak tangan Jia Siwen sama sekali. Detik berikutnya, hanya suara tajam yang terdengar,
dan tubuh ular berbisa itu tiba-tiba tenggelam dengan lembut, dan matanya kehilangan kilaunya. Lehernya telah dipatahkan oleh Jia Siwen. Jia Siwen melemparkan tubuh ular berbisa itu ke tanah, dan dia merasakan detak jantungnya sedikit meningkat. Apakah ini perasaan membunuh? Jia Siwen bergumam, kenapa sedikit gugup, tapi sedikit mengasyikkan. Melihat ular berbisa itu dibunuh oleh Jia Siwen, wajah para pengawal yang tersisa tiba-tiba berubah, dan mata mereka penuh ketakutan saat memandang ke arah Jia Siwen. Kalau begitu giliranmu. Jia Siwen mengalihkan pandangannya ke pengawal dan berkata dengan ringan. Kaki Zhang Desui gemetar ketakutan. Ular berbisa itu dikirim oleh perusahaan di atas. Sekarang ular berbisa itu sudah mati, jika perusahaan di atas mengetahuinya pasti marah besar. Saya tidak terlalu suka membunuh orang, tapi saya tidak keberatan membunuh orang. Sekarang siapa yang ingin melawan saya, maju selangkah, jika Anda tidak ingin menjadi musuh saya, mundurlah. Jia Siwen berkata dengan enteng. Begitu suara Jia Siwen turun, terdengar suara langkah. Dia memusatkan pandangannya dan melihat semua pengawal mundur selangkah, dan tidak ada yang berani melangkah maju. Cuma bercanda, bahkan ular berbisa pun mati di bawah tangan Jia Siwen. Bagaimana mereka bisa menjadi lawan Jia Siwen sendirian? Zhang Desui sangat marah sampai hidungnya bengkok. Dia menatap pengawal di depannya dan berteriak, kalian. Semuanya tampak menakjubkan. Di saat kritis, kamu benar-benar berbalik. Saya ingin menceritakan perilaku Anda. Perusahaan Anda. Biarkan perusahaan memecat Anda secara langsung. Para pengawal itu tidak setuju. Walaupun mereka bukan termasuk petinggi di perusahaan, namun mereka memiliki skill yang baik dan dianggap sebagai figur midstream di perusahaan, sehingga tidak akan pernah dikeluarkan dari perusahaan, paling banter akan diperingatkan oleh perusahaan. Mereka mengabaikan Zhang Desui, berdiri di tempat dengan kepala tertunduk, dan tidak ada yang berani melihat ke arah Jia Siwen. Jia Siwen memandang Zhang Desui dan berkata dengan lemah, Zhang Desui, hari ini saya akan menghapus kedua kaki Anda. Jika Anda melakukan kejahatan lagi lain kali, jangan salahkan saya karena membunuh keluarga Zhang Anda. Bunuh keluarga Zhang Anda. Jangan tinggal. Beraninya kamu. Zhang Desui memelototi Jia Siwen dan berteriak, anak yang kejam, kamu benar-benar ingin menyingkirkan kakiku. Aku teman ayahmu. Mungkin sudah lama sekali, tapi kalian bukan lagi teman, jadi kalian tidak perlu bermain kartu emosional denganku, percuma saja. Jia Siwen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ringan. Ketika suara itu jatuh, Jia Siwen langsung melesat dan bergegas menuju Zhang Desui. Zhang Desui sangat ketakutan sehingga dia berbalik dan berlari, mundur dengan panik ke belakang. Namun sebelum dia sempat mengambil beberapa langkah, sosok Jia Siwen muncul diam-diam di hadapannya seperti hantu. Zhang Desui, kamu bisa menangkapnya, kamu tidak bisa melarikan diri. Jia Siwen menatap Zhang Desui dan berkata dengan dingin. Aku bertarung denganmu. Zhang Desui berteriak, dan tubuh yang agak gemuk itu langsung menghantam Jia Siwen. Namun sebelum dia menyentuh tubuh Jia Siwen, dia merasakan sakit di bagian bawah tubuhnya dan kakinya langsung kehilangan kesadaran. Ledakan. Tubuh Zhang Desui jatuh dengan keras ke tanah, tetapi rasa sakit saat jatuh kurang dari 1% dari rasa sakit di tubuh bagian bawah. Dia melebarkan matanya dan menatap kakinya dengan heran. Kaki Zhang Desui terkulai lembut, berputar tidak teratur seperti ekor ular. Distorsi semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang normal. Dia mati-matian mencoba mengendalikan kakinya dengan paksa, tetapi dia terkejut menemukan bahwa tidak peduli bagaimana dia memanipulasi kakinya tampak seperti milik orang lain, sama sekali tidak patuh. Brengsek. Ah! Zhang Desui mengutuk, sambil berteriak kesakitan, bergema di hutan yang sunyi ini, terdengar sangat meresap. Para pengawal ketakutan, mereka bahkan tidak melihat bagaimana Jia Siwen bergerak, kaki Zhang Desui dihapuskan. Jika ini untuk menangani mereka, bukankah mudah untuk menangkap mereka? Tidak ada kesempatan untuk menolak. Jia Siwen berdiri dengan tenang di samping Zhang Desui, dan berkata dengan lemah, Zhang Desui, tulang kakimu telah dipatahkan menjadi 5 simpul olehku, kali ini aku melihat bagaimana kamu dapat menyakiti orang. Brengsek. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Zhang Desui berteriak kesakitan,
tapi tidak peduli seberapa keras dia berteriak, itu tidak ada gunanya. Jia Siwen memandang pengawal yang tersisa dan berkata dengan lemah, "Kamu bawa bos pergi sendiri, aku tidak akan mengganggu urusanmu." Setelah berbicara, Jia Siwen langsung keluar dari hutan. Para pengawal saling memandang. Mereka bahkan tidak dapat bermimpi bahwa Jia Siwen, yang mereka anggap fana, dapat keluar dari hutan tanpa terluka, tetapi ular berbisa tersebut telah mati di dalam hutan. Bahkan Zhang Desui sekarang ingin keluar. Mereka melaksanakannya. Tapi tidak ada alternatif lain. Jia Siwen meninggalkan hutan dan langsung melaju. Saat itu baru pukul 9 pagi ketika dia kembali ke rumah sakit. Melihat orang tua di bangsal, Jia Siwen mengetuk pintu, mendorong pintu dan masuk. Jia Anbang dan Li Sujing memandang Jia Siwen yang masuk, dan mata khawatir mereka tiba-tiba berubah menjadi kejutan. "Siwen, kamu kembali." Li Sujing berdiri dan berkata dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Meski Jia Anbang tidak berbicara, senyuman di wajahnya juga mengungkapkan suasana hatinya saat ini. "Apakah kamu baik-baik saja, Siwen?" Li Sujing bertanya sambil menatap Jia Siwen dengan gugup. Jia Siwen tersenyum dan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tentu saja tidak, saya baik-baik saja, jangan khawatir." "Bagaimana kalau mendapatkan air di bab itu?" Jia Anbang bertanya dengan suara yang dalam. "Dia diganggu oleh saya. Diperkirakan akan membutuhkan waktu untuk pulih. Selama ini, mereka tidak dapat mengganggu kita." Jia Siwen berkata dengan santai. Jia Anbang menghela nafas dan berkata, "Dia juga yang disalahkan. Jia tua, jangan terlalu memikirkannya. Apakah kamu lupa bagaimana dia memperlakukanmu?" Li Sujing berkata dengan marah, "Jika bukan karena dia, kehidupan keluarga kita tidak akan lebih baik dari sekarang." "Ada apa, orang tua?" Jia Siwen bertanya dengan rasa ingin tahu apa yang terjadi. "Itu semua hal-hal lama." Jia Anbang berkata tanpa daya, "Kamu bodoh ketika kamu masih muda, jadi kami tidak memberitahumu. Tapi sekarang kamu semakin tua, maka aku akan memberitahumu tentang ini." "Benar, sebenarnya, Zhang Desui dan saya adalah teman dekat sebelumnya. Saat kami baru lulus universitas, kami memilih pulang untuk berkembang." Jia Anbang berkata dengan ringan, seolah membicarakan hal yang sangat umum. Tapi mata Jia Siwen melebar luar biasa. "Tahukah Anda, kadar emas mahasiswa di zaman ayahnya jauh lebih tinggi dibandingkan sekarang." Ia tidak pernah menyangka bahwa ayahnya adalah seorang mahasiswa. Melihat ekspresi wajah Jia Siwen, Jia Anbang tertawa kosong dan berkata, "Apa? Terkejut bukan?" Jia Siwen mengangguk dengan jujur. Dia tidak bisa menghubungkan perubahan hidup ayahnya dengan derajat yang tinggi. "Ayahmu memang seorang mahasiswa, tapi karena dia telah bekerja di lokasi konstruksi selama bertahun-tahun, dia menjadi seperti ini." Li Sujing menghela nafas dan berkata, "Mengapa Anda pergi ke lokasi konstruksi? Mahasiswa saat itu seharusnya sangat berharga, dan unit kerja lain harus meminta Anda untuk pergi." Jia Siwen mengerutkan kening dan berkata, "Semua ini adalah penghargaan dari Zhang Desui." Suara Jia Anbang menjadi dingin dan dengan dingin berkata, "Saya membuka toko kelontong bersamanya saat itu. Karena keluarganya sudah lebih kaya, saya membuka toko kelontong. Anda bisa mendapatkan barang-barang yang tidak tersedia di banyak tempat. Bisnis toko kelontong selalu sangat makmur. Kemudian kami terus membuka beberapa toko lain dan membentuk sebuah perusahaan bernama Feilong Company." Mendengar nama familiar ini, Jia Siwen berkata dengan heran, "Apakah ini perusahaan Zhang Desui saat ini?" Jia Anbang mengangguk dan berkata, "Ya, perusahaan itu. Perusahaan itu awalnya didirikan oleh saya dan Zhang Desui. Ini juga merupakan perusahaan swasta pertama di kota kecil kami. Apalagi yang kami buka semuanya nyaman. Toko, jadi bisnisnya adalah booming dan pendapatannya sangat tinggi. Tetapi kemudian, pendapat kami menjadi berbeda." Jia Anbang menggelengkan kepalanya dan berkata, dia tersesat dalam menghasilkan uang. Dia melihat pendapatan tinggi dalam liburan dan waktu luang, jadi dia berencana mengeluarkan uang untuk membuka pusat pemandian di Nancheng, Fort City, panti pijat, dan toko lainnya, tapi saya rasa toko-toko ini belum banyak meningkatkan taraf hidup masyarakat, jadi saya tetap bersikeras untuk membuka lebih banyak supermarket dan restoran untuk masyarakat dan memanfaatkannya untuk masyarakat.
Siapa yang tahu kalau Zhang Desui justru mengabaikan keberatan saya dan langsung menggunakan uang perusahaan untuk membuka pemandian, bar, dan diskotik di Nancheng. Meski mau tak mau, tapi sudah dilakukan, jadi saya hanya bisa bicara dengannya. Terus mengemudi, tapi pada akhirnya hubungan kami putus karena penghasilan gelap. Jia Anbang berkata dengan dingin, itu narkoba. Narkoba. Jia Siwen berkata dengan bingung. Iya, karena dia buka bar dan diskotik, banyak pengedar narkoba yang datang kepadanya untuk bekerja sama. Mereka menjual narkoba di bar dan diskotik. Ini mendatangkan keuntungan super tinggi. Pendapatan bar dan diskotik saja hampir mencapai sepertiga dari pendapatan perusahaan. Ini sangat menakutkan. Jia Anbang berkata dengan wajah muram, meskipun saya menentangnya, baik. Karyawan perusahaan maupun Zhang Desui tidak mendengarkan saran saya. Mereka terus memperluas bar dan dai. Ukuran aula segera terus dibuka beberapa lagi di Nancheng. Itulah orang yang keluar dari perusahaan. Jia Siwen bertanya dengan curiga. Jia Anbang menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, saya tidak tahu tentang ini. Saya tidak tahu bahwa mereka telah menutup begitu banyak restoran dan supermarket dan menggunakan uang itu untuk membuka diskotik dan bar. Dan ada obat-obatan yang dijual di setiap bar dan disko. Mendengar penuturan Jia Anbang, alis Jia Siwen mengerutkan kening. Dengan cara ini, bab ini telah menghasilkan banyak uang dengan mengandalkan pendapatan dosa dari narkoba. Ketika saya mengetahui hal ini, saya menemui Zhang Desui dan mengonfrontasinya. Zhang Desui sama sekali tidak mengikuti saran saya. Dia bekerja sama dengan orang lain di perusahaan dan memecat saya dari perusahaan. Lalu saya ingin mencari seseorang dari perusahaan lain untuk bekerja. Pada saat itu, mereka dengan jahat mendiskreditkan saya. Saat dia berkata, senyuman pahit muncul di wajah Jia Anbang. Ketiganya menjadi harimau. Sangat mudah bagi banyak orang untuk memfitnahnya. Ketika Jia Anbang yang difitnah pergi melamar pekerjaan itu, orang lain tidak mempercayainya sama sekali. Jia Siwen mengepalkan tinjunya dan berkata dengan dingin, Zhang Desui ini benar-benar melakukan hal yang sangat merusak. Percuma saja, dia mengesampingkan perdagangan narkoba. Sekarang dia adalah pengusaha sukses dan perusahaannya mempunyai pendapatan yang sangat tinggi. Siapa yang percaya dengan perkataanku? Jia Anbang berkata sambil tersenyum masam. Jangan khawatir, saya pasti akan menemukan bukti kejahatannya, lalu menyerahkan semua bukti ini ke Biro Keamanan, dan merobek topeng kemunafikannya. Kata Jia Siwen dengan tangan terkepal. Sekarang kami bahkan tidak punya kesempatan untuk melindungi diri kami sendiri. Jia Anbang menggelengkan kepalanya dan berkata, ada banyak adik laki-laki di bawah tangannya, aku khawatir mereka akan mendapat masalah lagi. Jangan khawatir, ayah, aku juga kenal beberapa orang, aku meminta mereka datang untuk melindungi keselamatan kedua orang tuamu, kata Jia Siwen. Bagaimana kamu bisa? Jia Anbang memandang Jia Siwen dengan tatapan bingung dan berkata, kamu tidak bisa memberiku cara yang tidak benar, kalau tidak jangan salahkan aku karena tidak menerima putramu. Jia Siwen tersenyum pahit dan berkata, ayah, kamu ingin pergi kemana, seperti ini. Saat ini, dia menceritakan kepada orang tuanya apa yang dia alami. Setelah mendengarkan, mereka berdua memandang Jia Siwen dengan ragu. Kapan kamu belajar seni bela diri? Jia Anbang bertanya dengan tatapan bingung. Jia Siwen tersenyum dan menggaruk kepalanya dan berkata, saya biasanya tidak punya apa-apa untuk dipelajari. Bukan itu intinya. Lagi pula, saya tidak akan pernah menempuh jalan yang berliku. Haha, aku percaya padamu. Jia Anbang tersenyum dan mengangguk, tapi menurutku jika kita ingin sepenuhnya menghilangkan ancaman, kita masih perlu memiliki kekuatan yang cukup untuk membuat pihak lain cemburu. Saya mengerti ayah. Saya tidak tahu apakah ayah tertarik pada manajemen sekarang. Jia Siwen bertanya dengan serius. Pengelolaan. Melihat penampilan serius Jia Siwen, Jia Anbang bertanya dengan rasa ingin tahu, manajemen apa? Apa yang Anda izinkan saya kelola? Tentu saja untuk mengelola perusahaan. Jia Siwen berkata sambil tersenyum. Perusahaan manajemen. Mendengar perkataan Jia Siwen, baik Jia Anbang maupun Li Sujing terkejut. Mereka memandang Jia Siwen dengan ekspresi luar biasa dan berkata, Anda masih dapat mengizinkan saya mengelola perusahaan.
Tentu saja ayah, apakah kamu ingin mengelola perusahaan besar dan menggunakan kekuatanmu sendiri untuk membuktikan bahwa Zhang Desui tidak sebaik kamu? Jia Siwen berkata dengan sungguh-sungguh. Tentu saja, tapi mengelola perusahaan tidaklah sesederhana itu. Jia Anbang menggelengkan kepalanya tak berdaya, meskipun aku ingin, terlalu sulit untuk memulai sebuah perusahaan sekarang. Jangan khawatir ayah, dananya akan saya selesaikan. Sedangkan untuk perusahaan, pilihlah untuk membangun resor wisata. Untuk saat ini, mari kita mulai dengan homestay yang paling sederhana. Jia Siwen berkata dengan percaya diri. Homestay. Ini ide yang bagus. Jia Anbang mengangguk dan berkata, kami akan giat mengembangkan pariwisata di kota Feilong di masa depan, tetapi tidak banyak tempat tinggal di desa ini, jadi masih sangat bagus untuk memiliki homestay. Iya. Lagi pula kita harus jadi yang terdepan. Kita tidak akan menjadi pelapis industri pariwisata, tapi harus menjadi bagian dari industri pariwisata. Jia Siwen berkata dengan percaya diri. Oh, bagaimana menurutmu? Jia Anbang memandang Jia Siwen dengan curiga dan berkata. Begini, masyarakat modern memiliki permintaan yang besar terhadap homestay, dan mereka akan mencoba homestay yang indah, sehingga selama kita membuat homestay tersebut cukup menarik, mereka akan tertarik dan bahkan mendorong desa tersebut. Pariwisata di China, Jia Siwen berkata sambil tersenyum. Ide bagus, tapi aku khawatir itu akan menghabiskan banyak uang. Jia Anbang mengerutkan kening dan berkata, ini, jangan khawatir tentang uangnya, saya bisa meminjam dari teman saya, setidaknya 1 juta yuan. Jia Si berkata dengan percaya diri. Jia Siwen tidak berani memberitahu orang tuanya secara langsung bahwa dia memiliki uang tunai lebih dari 6 juta. Jika saya mengatakan ini, saya khawatir mereka akan mengira mereka akan merampok bank. Anak baik, aku berjanji. Jia Anbang berkata dengan semangat, jangan khawatir ayahmu, saya tidak tahu apa-apa lagi. Saya masih punya pemahaman sendiri tentang manajemen. Jangan lihat usia saya yang tua, saya masih tahu bagaimana memikirkan orang muda. Pikiran manusia. Jia Siwen tersenyum dan mengangguk. Meskipun stafnya saat ini memiliki bar yang dia ambil dari Wang Yuande, pendapatan dari bar saja tidak cukup. Saya khawatir itu hanya dapat mendukung pengoperasian bar. Masih sangat penting untuk membuatnya kaya. Sulit. Jadi dia berniat membiarkan ayahnya mengontrak industri pariwisata di kota Feilong. Langkah pertama adalah membangun homestay. Keluarga Zhang mengalami kecelakaan, dan industri pariwisata di kota Feilong belum dapat ditentukan. Selama Anda memanfaatkan waktu ini untuk mengembangkan bisnis pariwisata dan mengumpulkan bagiannya, maka ketika keluarga Zhang pulih dan ingin berbagi sepotong kue, hal itu tidak akan terjadi. Itu mudah. Jia Siwen berdiskusi lama dengan ayahnya, dan akhirnya menyelesaikan rencana yang bisa mulai beroperasi dalam waktu 1 bulan. Ia berencana menggunakan RV biasa yang paling sederhana untuk membangun area rekreasi di Gunung Feilong di kota Feilong agar wisatawan dapat menyaksikan matahari terbit. Gunung Feilong merupakan salah satu puncak tertinggi di sekitarnya, bagaikan seekor naga yang melesat lurus ke angkasa, inilah tempat yang tepat untuk menyaksikan matahari terbit. Namun, belum ada yang mulai mengembangkan di Gunung Feilong. Bagaimanapun, membangun hotel di atas gunung adalah proyek besar. Tidak hanya membutuhkan modal tetapi juga tenaga kerja sehingga mereka mempunyai tenaga yang lebih dari cukup. Tapi ini sama sekali bukan masalah bagi Jia Siwen. Dengan dukungan finansial yang memadai, cukup untuk membangun hotel. Jia Siwen memilih untuk sementara menggunakan RV untuk jangka waktu tertentu, dan pembangunan homestay sudah dalam perjalanan. Diperkirakan hanya membutuhkan waktu 6 bulan untuk menyelesaikan pembangunannya dan dapat digunakan dalam waktu tercepat. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.